Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Latsar CPNS 2021, bertemu kembali dengan saya Rini Ayu Febrianti, peserta Latsar CPNS 2021, kelas Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Angkatan ke-47. Di video kali ini saya akan membahas mengenai cara pengisian form observasi pemberian injeksi antikoagulan, di mana form ini merupakan suatu gagasan pemecahan isu yang saya buat terhadap core isu yang telah saya angkat. Sebelum kita lanjut ke cara pengisian form tersebut, mari kita simak terlebih dahulu penjelasan mengenai apa itu obat antikoagulan. Obat antikoagulan adalah obat yang berfungsi untuk mencegah penggumpalan darah. Obat ini bekerja dengan cara menghambat kerja protein yang terlibat di dalam proses pembekuan darah. Obat antikoagulan sering kita sebut sebagai obat pengencer darah, namun sebutan ini kurang tepat karena obat antikoagulan tidak mengencerkan darah, melainkan memperpanjang waktu darah untuk membeku. Proses pembekuan darah berperan penting untuk menghentikan perdarahan jika terjadi luka. Namun, darah yang membeku dan menggumpal di otak, jantung, atau paru-paru justru berbahaya karena dapat menyumbat atau menghentikan aliran darah ke organ tersebut. Lalu, apa manfaat dari obat antikoagulan? Obat antikoagulan bermanfaat untuk mencegah, mengatasi, dan mengobati penggumpalan darah atau pembekuan darah yang dapat membahayakan tubuh kita. Obat antikoagulan dapat digunakan pada pasien yang berisiko mengalami penggumpalan darah seperti fibrilasi atrium atau gangguan irama jantung, stroke, serangan pembuluh darah otak, emboli paru atau penyumbatan pada pembuluh darah di paru-paru, dan DVT, penggumpalan darah yang terjadi pada vena dalam. Lalu terdapat bentuk sediaan obat antikoagulan ini terbagi menjadi dua, yaitu bentuk obat tablet dan bentuk obat injeksi. Seperti yang kita ketahui bahwa tablet adalah sediaan padat yang mengandung bahan obat dengan atau tanpa bahan pengisi atau tambahan. Sedangkan injeksi adalah proses memasukkan obat ke dalam tubuh dengan cara merobek jaringan. Adapun rute pemberian obat injeksi ini terbagi menjadi dua, yaitu secara subkutan atau di bawah kulit dan secara intravena atau melalui pembuluh darah vena. Lalu terdapat lokasi penyuntikan obat antikoagulan secara umum, yaitu pada area perut bawah atau di 3 jari di sekeliling umbilikal atau pusat. Lalu ada pada bagian lengan atas sebelah luar atau sepertiga bagian dari bahu, dan terdapat pula pada bagian paha atas sebelah luar. Lalu obat antikoagulan ini terdapat beberapa efek samping, diantaranya iritasi ringan seperti nyeri kemerahan, pembengkakan yang terjadi pada area suntikan, lalu dapat terjadi memar yang tidak biasa, perdarahan yang tidak terkontrol seperti gusi berdarah, mimisan yang berulang, dan lama berhenti. Kemudian efek samping yang lain ada tinja berwarna hitam seperti kopi, muntah darah, batuk darah, serta urin yang berwarna kemerahan atau biasa yang kita sebut dengan hematuri. Lalu efek samping yang lain itu dapat terjadi reaksi alergi seperti kulit gatal, menggigil, demam, sesak napas, dan mual. Berikut adalah form observasi pemberian injeksi antikoagulan yang telah saya buat. Form observasi pemberian injeksi antikoagulan yang saya buat ini adalah suatu form pemantauan obat injeksi antikoagulan yang dapat digunakan oleh tenaga kesehatan yang terdiri dari tanggal atau jam pemberian, nama obat dan rute pemberian, dosis, lokasi penyuntikan, hasil pengukuran tanda-tanda vital sign, lalu ada riwayat perdarahan pasien, reaksi alergi atau tanda-tanda perdarahan, serta terakhir ada kolom paraf dan nama petugas. Ini diisi oleh perawat, dokter GP atau dokter umum, dan DPJP atau dokter penanggung jawab pasien. Adapun petunjuk teknis pengisian form observasi pemberian injeksi antikoagulan ini yaitu yang pertama, terdapat identitas pasien pada bagian kiri atas form observasi meliputi nomor rekam medik, nama, tempat dan tanggal lahir, serta jenis kelamin pasien. Isi identitas tersebut atau dapat menempelkan stiker identitas pasien. Lalu yang kedua, terdapat pada bagian kanan atas form observasi itu ada diagnosa medis,
DPJP atau dokter penanggung jawab pasien, nama ruangan di mana pasien dirawat, dan tanggal masuk rumah sakit pasien. Yang ketiga, pada kolom pertama form observasi terdapat tanggal dan jam pemberian obat antikoagulan yang akan diberikan. Tentunya pemberian obat antikoagulan ini sesuai dengan instruksi atau advis yang diberikan oleh dokter spesialis. Lalu yang keempat, itu terdapat nama obat dan rute pemberian serta dosis. Pada kolom form dapat diisi dengan nama obat, rute pemberian, serta dosis injeksi antikoagulan yang akan diberikan pada saat itu, baik secara subkutan atau secara intravena, yang tentunya juga diberikan sesuai dengan advis dokter penanggung jawab pasien. Yang kelima, itu terdapat kolom lokasi penyuntikan. Kolom ini dapat diisi dengan menandai area atau lokasi penyuntikan yang telah dilakukan pada gambar yang telah disediakan dengan tanda centang. Lokasi penyuntikan ini sangat bermanfaat sekali karena memberi kemudahan bagi perawat dalam memberikan injeksi secara subkutan, di mana dapat merotasi area lokasi penyuntikan agar tidak terjadi kerusakan jaringan sehingga obat dapat terserap dengan baik. Lalu yang keenam, di kolom tanda-tanda vital terdapat tekanan darah, nadi, pernapasan, suhu tubuh, dan saturasi oksigen pasien. Tentunya pengukuran tanda-tanda vital ini dilakukan pada saat 15 menit pertama setelah pemberian injeksi antikoagulan dan dapat dievaluasi kembali pada 15 menit kedua setelah pemberian injeksi antikoagulan. Bila terdapat hasil pengukuran tanda-tanda vital yang abnormal, mohon segera menghubungi dokter jaga atau DPJP pasien. Yang ketujuh, itu terdapat kolom riwayat perdarahan. Dapat diisi mengenai riwayat perdarahan yang terjadi pada pasien, seperti gusi sering berdarah, mimisan tanpa sebab, serta menstruasi yang lama dan banyak yang terjadi pada wanita. Lalu yang nomor 8, ini reaksi alergi atau tanda-tanda perdarahan dapat diisi dengan bentuk reaksi alergi atau tanda-tanda perdarahan yang ditimbulkan setelah pemberian injeksi antikoagulan, seperti kulit gatal, menggigil, demam, kemerahan pada kulit, iritasi ringan, pembengkakan di area injeksi, perdarahan atau memar yang tidak biasa, feses berwarna hitam, muntah darah atau batuk darah, serta hematuri. Yang terakhir terdapat paraf serta nama petugas. Ini dapat diisikan dengan membubuhkan paraf serta menuliskan nama jelas perawat yang melakukan injeksi, atau bisa dokter GP yang bertugas pada saat pemberian injeksi dan dokter spesialis sebagai dokter penanggung jawab pasien atau DPJP pasien. Sekian penjelasan saya mengenai cara pengisian form observasi pemberian obat injeksi antikoagulan. Semoga apa yang saya sampaikan di video ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya perawat, bidan, ataupun tenaga kesehatan lainnya. Karena peran kita tidak hanya sekedar memberikan obat saja, namun kita juga harus mengobservasi respon dan efek samping yang terjadi pada klien terhadap pemberian obat tersebut. Apalagi obat antikoagulan ini termasuk dalam daftar obat dengan kewaspadaan tinggi atau high alert. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.